tentunya Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada sore ini. Selamat datang kembali dalam sesi ke-12, sesi terakhir diskusi filsafat, budaya dan seni untuk cinta yang dipersembahkan oleh program studi seni rupa murni FSRD Universitas Kristen Maranatha. Tidak terasa, kita akhirnya memasuki sesi terakhir diskusi. Dan pada sesi terakhir ini, narasumber kita, Bapak Sunjoyo, akan membawakan materi beliau yang berjudul Memimpin dengan Cinta, Cinta dalam Perspektif Leadership. Bapak, Ibu, dan hadirin semua, susunan acara kita pada sore ini adalah pertama doa pembuka, kemudian ada pembacaan CV pemateri, pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian ada doa penutup, dan tak lupa sesi foto bersama. Baiklah, hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita bersatu dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Pak Krismanto. Kepada Pak Kris, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Sofia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dalam acara kita sore hari ini, dan mari kita memulainya dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh bertemu dalam diskusi tentang cinta. Karena kami tahu cinta merupakan sesuatu yang penting, dan oleh karena itu Tuhan, kami mohon cinta-Mu atas setiap kami, agar cinta-Mu memenuhi hati kami, agar dalam setiap diskusi ini ada sesuatu yang positif yang kami boleh petik bersama untuk membuat hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan cinta. Kami serahkan diskusi kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pak Sunjoyo sebagai narasumber, kiranya Tuhan memberkati dia, memberi dia hikmat, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh memberi inspirasi untuk setiap kami. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, agenda selanjutnya akan saya serahkan langsung saja kepada moderator kita sore ini, Pak Krismanto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Sofia. Bapak Ibu sekalian, cinta bisa memberikan cahaya pada mata yang sekalipun buta. Cinta juga bisa jadi petaka meski pada orang yang di surga. Ya, itulah cinta. Ya, cinta punya begitu banyak sisi, punya begitu banyak dimensi. Ya, dan hari ini kita akan diskusi dalam diskusi tentang cinta yang terakhir, dan kali ini kita akan melihat dari perspektif leadership. Ya. Kenapa ini menjadi bagian yang juga penting? Karena kalau kita bicara leadership, semua aspek kehidupan kita membutuhkan yang namanya leadership. Ya. Kepemimpinan itu bukan ilmu yang bisa diklaim menjadi milik sekelompok orang, tapi ini adalah ilmu yang ada di semua aspek kehidupan. Dan oleh karena itu sudah hadir bersama dengan kita saat ini Pak Sunjoyo. Beliau adalah Certified Coach, Speaker, dan Trainer dari John C. Maxwell Team. Beliau juga Certified Human Behavior Analysis Trainer dari The Maxwell DISC. Beliau juga fasilitator The Habitudes, juga Certified Trainer dari Equip by John C. Maxwell juga. Dan Pak Sunjoyo adalah CEO Ganesha Kalpataru Satya, ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan sumber daya manusia, dan juga beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi, program studi manajemen. Ya. Saya sudah kenal dengan beliau sudah cukup lama, ya, karena kita teman lama, ya, dan hari ini
beliau akan memaparkan materinya tentang bagaimana leadership, bagaimana cinta di dalam leadership. Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya berikan langsung ke Pak Sunjoyo. Nanti untuk jika ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan menuliskannya di kolom chat untuk kita bisa diskusi setelah pemaparan. Terima kasih. Silakan Pak Sunjoyo. Terima kasih Pak Kris. Senang sekali saya diundang dan dapat kehormatan untuk menutup satu rangkaian diskusi kita dari bulan Januari sampai di bulan Maret. Dan luar biasa, saya pikir FSRD ini saya harus kasih ajung jempol dulu nih. Terima kasih. Kita boleh berikan apresiasi ya kepada kawan-kawan panitia dan Fakultas Seni Rupa dan Desain di Maranatha. Saya panggil teman-teman, sahabat pemimpin, karena saya diberikan satu mandat untuk mengupas dan mendiskusikan tentang lead with love. Dan subtemanya adalah cinta dalam perspektif kepemimpinan. Memimpin dengan cinta. Cinta dalam perspektif kepemimpinan. Dan saya sudah lihat 11 topik yang lain. Tentu Bapak Ibu akan menari-nari ketika sampai di akhirnya ternyata cinta itu akan berakhir di dalam hubungan antara kita dengan sesama. Antara kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Antara kita dengan rekan kerja kita. Antara kita dengan atasan kita. Bahkan antara kita dengan sang khalik. Dan bagaimana kalau saya tidak punya posisi? Pertanyaannya di dalam hubungan kita atasan bawahan, rekan kerja, dan atasan. Bapak Ibu, John C. Maxwell katakan bahwa leadership is influence. Nothing more, nothing less. Kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Kalau kita bicara dalam konteks kepemimpinan ada pengaruh, tidak lebih, tidak kurang, artinya John tidak pernah men-state bahwa kepemimpinan itu adalah jabatan. Kepemimpinan adalah tingkat pendidikan, tingkat sosial, status sosial atau status ekonomi. John tidak pernah state dalam hal seperti itu. Oleh sebab itu saya ingin kita sama-sama mulai memikirkan bahwa cinta itu ketika dihubungkan dengan leadership, maka ada satu hal yang menarik bagi saya yang nanti kita akan sama-sama pelajari. Yuk kita lihat dulu materi apa sih yang akan saya bahas. Saya ingin membahasnya dari awal berbicara tentang cinta. Kita bicara dulu cinta dari konteks asal mulanya dulu. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang pentingnya cinta dalam perspektif kepemimpinan. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang pemimpin pelayan dalam aksi cinta. Saya akan membahas dengan bahasa yang paling sederhana, mudah-mudahan para sahabat pemimpin dapat menyerap. Saya sangat senang kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh para sahabat pemimpin di dalam kolom chat nanti. Supaya kita bisa diskusikan, karena di forum diskusi, harusnya forum diskusinya jadi ramai. Feel free untuk kita sama-sama. Ya, Bapak Ibu, saya akan langsung masuk cinta pada 2000 tahun silam. Saya ketika mempersiapkan ini, saya berpikir, asal mula cinta itu dari mana? Karena saya seorang Kristen, maka saya akan melihat dari perspektif Bible, kira-kira cinta itu dari mana awalnya? Di dalam masa penciptaan, itu adalah kasih cinta Tuhan kepada kita, dan itu sudah didemonstrasikan dengan alam penciptaan, dan itu sudah didemonstrasikan dengan Nah, kemudian saya memikirkan tentang asal mula cinta yang betul-betul nyata, real, yang bisa diterima oleh umat manusia itu asal mulanya kapan? Ternyata, Pak Kris, kita mulai masuk ke slide berikutnya, Pak Kris. Ternyata Sang Khalik menyatakan cintanya itu melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus yang dikirimkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ini adalah satu cinta terbesar, refleksi, dan satu demonstrasi cinta yang luar biasa. Kalau di dalam keyakinan Islam, kita kenal Nabi Isa Al-Masih. Kemudian, kita kalau lihat kembali cinta itu sebenarnya siapa yang memulai? Ternyata yang memulai cinta itu adalah dari Sang Khalik.
Kemudian sang khalik yang memulai, bukan manusia yang memulai. Saya sedang berpikir, coba saya lihat secara umum, kenapa manusia ada yang begitu jahat, ada yang baik. Ternyata kita manusia adalah refleksi dari sang khalik yang punya sisa-sisa rasa cinta itu yang kita nyatakan. Sehingga kita kalau ketemu dengan orang-orang tertentu, kita lihat ternyata mereka punya rasa cinta yang besar. Tetapi ada yang cintanya luar biasa. Tidak ada sama sekali dalam tanda kutip. Oleh sebab itu, dalam konteks seperti ini, saya ingin mengajak kita bagaimana supaya kita bisa belajar cinta sejati. Tidak ada lain. Kita hanya bisa mendapatkan cinta sejati belajar dari sang khalik, yaitu sang pemberi dan sumber cinta itu sendiri. Sehingga kalau para sahabat pemimpin lihat di dalam berbagai literatur, Bapak Ibu akan dapat menemukan browsing di Google bahwa God is love, God is charity. Nah, muncul kata charity. Nanti saya akan bahas sedikit charity. Charity ini ketika diterjemahkan, itu artinya altruistic love. Dan charity ini adalah berasal dari bahasa Latin, sebenarnya artinya adalah caritas. Caritas ini di dalam makna Yunani menggunakan istilah yang sangat bagus. Tingkat cinta yang paling tinggi, yaitu agape. Cinta yang diberikan tanpa syarat. Sementara charity bermakna tentang ketika saya mementingkan orang lain lebih daripada pribadi saya. Dan saya sedang berpikir, kenapa di dalam kehidupan kita, para pemimpin gagal di dalam menyatakan cintanya, karena mereka lebih banyak memikirkan diri, kurang memikirkan orang lain. Apakah salah memikirkan diri sendiri? Tentu tidak salah sebenarnya. Yang salah adalah lupa memikirkan orang lain dan terlalu memikirkan diri sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah kita cenderung selfish, bukan selfless. Oleh sebab itu, kita coba lihat di slide berikutnya, apa makna di dalam konteks kepemimpinan dikaitkan dengan cinta. Di headline atas saya berikan dua kata. Ternyata leading itu tidak bermakna directing atau commanding. Ternyata leading itu bermakna serving. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, mau tidak mau, kita harus mendemonstrasikan serving. Sebenarnya kalau kita bicara serving, ini adalah bahasa yang tidak aneh di dalam literatur marketing atau manajemen pemasaran, karena saya background-nya adalah dari manajemen. Serving biasa kita terjemahkan di dalam bahasa marketing sebagai excellent service. Dan saya sangat senang Maranatha pun punya salah satu nilai yang sangat menonjol yang kita berikan yang disebut dengan excellence. Artinya kehadiran kita sebagai bagian di dalam institusi pendidikan untuk mencerdaskan, membebaskan masyarakat dari kebodohan, maka kita garis bawahi satu hal, yaitu kita bicara tentang excellent. Layanan kita harus pakai excellent. Dan sebelum sampai excellent di bagian akhir, saya sangat senang dengan nilai Maranatha yang satu dan kedua. Yang pertama bicara masalah integritas. Integritas ini bicara tentang jati diri kita. Diri kita yang sesungguhnya, yaitu kita adalah refleksi dari sang khalik, harus menunjukkan kejujuran, kredibilitas kita, bisa dipercaya. Dan kekuatan ini terdemonstrasi di integritas. Do what you say. Itu satu hal yang biasanya kita ketahui di banyak konsep. Dan kita tahu kalau kita dapat janji dari seseorang dan kita ingin orang sesuai dengan ekspektasi kita memenuhi janji. Tetapi yang satu hal yang saya ingin kita berikan catatan lebih sebagai seorang pemimpin. Setiap kita itu diberikan yang disebut dengan potensial. Ada yang mengatakan bakat, talent, apapun istilahnya, atau karunia. Pertanyaannya adalah, bakat, karunia, potensial yang kita miliki, apakah kita kembangkan secara optimal sesuai dengan yang diberikan oleh sang khalik? Ini menjadi pertanyaan penting. Nah,
Seorang yang berintegritas, dia akan berusaha sangat keras untuk menjadikan potensial menjadi karya dan kinerja. Nah, inilah menjadi catatan penting. Bagaimana supaya itu bisa menjadi karya dan kinerja. Mau tidak mau ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka Anda harus melayani. Kemudian saya coba melacak lebih jauh ketika bicara tentang kata cinta. Ternyata kata cinta yang tadi saya sudah bahas menggunakan satu istilah yaitu charity. Dan charity saya ketemu di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dan itulah yang digambarkan sebagai altruistic love. Yang menarik bagi saya, ini adalah bahasa cinta yang sangat gampang dipahami oleh siapa saja. Oleh agama apapun, oleh suku ras apapun, oleh tingkat pendidikan apapun. Dikatakan di sana bahwa cinta itu sabar, cinta itu murah hati, cinta itu tidak cemburu, cinta itu tidak memegahkan diri, cinta itu tidak sombong, cinta itu tidak melakukan yang tidak sopan, cinta itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, cinta itu tidak pemarah, cinta itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, cinta itu bersukacita karena tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita justru karena kebenaran. Cinta itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan cinta itu luar biasa, mementingkan orang lain lebih dahulu daripada diri sendiri. Artinya cinta ini adalah satu tindakan aktif, kesadaran penuh, yang betul-betul kita ingin mengikatkan diri kita kepada orang lain. Nanti saya akan berikan satu definisi yang lebih konkret ketika bicara tentang cinta dalam konteks kepemimpinan. Mari kita coba masuk ke slide berikutnya. Dan menurut saya, mengapa cinta itu begitu penting dalam perspektif kepemimpinan. John C. Maxwell katakan begini. You can love people without leading them. Anda bisa mengasihi orang tanpa memimpin mereka. But you cannot lead people without loving them. Waduh, kekuatan yang luar biasa. Anda bisa mengasihi orang tanpa memimpin mereka. Karena kasih itu bisa disebarkan pada siapapun, dalam konteks apapun. Tetapi Anda tidak mungkin bisa memimpin orang tanpa cinta. Sekarang pertanyaan saya untuk kita refleksikan bersama-sama. Berapa banyak pemimpin yang menyatakan cintanya di dalam konteks kepemimpinan dari berbagai level, baik mereka yang punya jabatan atau di dalam konteks kepemimpinan yang sejati, yaitu tidak perlu dilabelkan dengan posisi jabatan. Si sosiolog itu melakukan satu research. Ternyata research yang sangat menarik yang dikutip oleh Dr. Tim Elmore. Dr. Tim Elmore tahun 2019 saya pergi ke Atlanta, Georgia. Dan saya ketemu dengan beliau, saya diajak makan dengan beliau. Dan saya mendapatkan surprise yang luar biasa. Kenapa sampai beliau mengajak makan saya dengan istri saya? Karena saya berdua dengan istri saya mengambil sertifikasi beliau yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Krismanto. The Habitude Train Facilitator. Yang menarik adalah beliau mengutip demikian. Orang yang sangat introvert di dalam sepanjang hidupnya itu mempengaruhi 10.000 orang. Saya berpikir orang yang sangat introvert sepanjang hidupnya memengaruhi 10.000 orang. Bagaimana dengan orang yang ekstrovert kayak saya dan kayak Pak Kris? Tentu jumlahnya akan jauh lebih dahsyat. Bisa pangkat 2, bisa pangkat 3. Dan bagaimana dampak kita terhadap orang-orang kita? Pertanyaannya, apakah cinta yang kita sebarkan? Ini menjadi catatan untuk kita sama-sama renungkan. Kemudian saya ingin memberikan satu quote lagi yang saya ambil dari Theodore Roosevelt. Beliau adalah Presiden Amerika yang ke-26. Beliau katakan begini, no one cares how much you know until they know how much you care. Kata care adalah kata cinta yang sangat praktis, yang dapat dipahami oleh semua orang tanpa harus berpendidikan tinggi. Beliau katakan, orang tidak peduli mau S2, mau S3, S3-nya 3 biji, kemudian ada gelar akademik profesional, orang tidak peduli. Tapi mereka peduli ketika Anda peduli.
Mereka ingin tahu seberapa besar Anda peduli kepada mereka. Saya kira quote ini akan menolong kita memahami tentang cinta dari perspektif kepemimpinan. Kita coba langsung masuk sedikit ke slide berikutnya. Dan kalau kita bicara cinta, karena care itu adalah bahasa kepemimpinan yang sangat praktis, maka care ini ternyata mudah dipahami. Care ini bisa dirasakan oleh siapa saja dan gampang sekali dirasakan. Kemudian, care juga dapat dilakukan dengan gampang. Care juga dapat dijadikan kebiasaan. Di dalam konsep psikologi, kita ketahui bahwa ada satu konsep disebut dengan think, feel, act. Think, feel, act. Think itu diterjemahkan dengan dipahami. Feel diterjemahkan dengan dirasakan. Act diterjemahkan dengan kata dilakukan. Tapi saya tambahkan satu. Ternyata think, feel, act itu tidak cukup. Tapi ketika kita lakukan berulang-ulang tindakan itu, maka itu akan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Maka saya tambah satu lagi, menjadi habit. Artinya, bahasa cinta ini sangat gampang untuk kita terapkan apabila itu menjadi pola hidup kita. Oleh sebab itu, pola pikir kita, pola rasa kita, pola tindak kita, komitmen hati kita, sikap mental kita, berbagai karakteristik dari cinta, kita harus pahami supaya kita bisa sama-sama demonstrasikan. Keluarga tanpa cinta, saya tidak kebayang keluarganya seperti apa. Apalagi Bapak Ibu keluar sedikit dari keluarga, masuk satu komunitas yang lebih formal. Yang informal saja di dalam sebuah keluarga. Secara formal dilegalkan, dan ini adalah satu-satunya lembaga yang dilegalkan oleh Sang Khalik, yaitu keluarga. Ini ketika dilegalkan menjadi sebuah lembaga kecil, tapi seringkali orang main-main dengan lembaga kecil ini. Saya tidak kebayang kalau di dalam keluarga tidak ada cinta. Antara suami istri, antara ayah dan anak, antara sesama saudara. Saya tidak kebayang. Oleh sebab itu, cinta itu mulai harusnya didemonstrasikan sebagai seorang pemimpin dari kepemimpinan keluarga. Setelah kepemimpinan diri, kita menyadari bahwa cinta begitu penting. Dan cinta itu adalah bahasa Sang Khalik yang ingin kita demonstrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, sahabat pemimpin, saya ingin lanjut masuk ke satu gambar yang disebut dengan the leadership loop. Leadership loop ini adalah satu konsep yang di-launching oleh John C. Maxwell, yang saya ambil model ini dari buku beliau, The 360 Degree Leader. Beliau keluarkan konsep ini, katanya konsep ini, Bapak Ibu tolong dicatat, harus dipahami, kemudian harus dilakukan, dan yang ketiga, harus diselesaikan. Oke, saya ulangi lagi. Konsep ini harus dipahami, understanding, kemudian harus dilakukan, practice. Yang ketiga, harus diselesaikan, complete. Jadi harus lakukan ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana, sahabat pemimpin, ada 7 step di sana. Nah, ketika kita bicara dari 7 ini, Bapak Ibu suka yang mana? Oke, Bapak Ibu coba lihat sekilas. Bapak Ibu suka yang mana? Oke, kalau ada yang mau chat, saya bisa lihat di chat. Silakan, Bapak Ibu suka yang mana? Dari 1 sampai 7 ini. Yang paling disukai. Silakan Bapak Ibu. Ada? Tulis aja angkanya. 1, 2, supaya gampang. Jadi tidak perlu typing. Oke. Nah, saya ketika tanya di beberapa event yang ketika saya memberikan materi ini, ternyata rata-rata orang langsung tunjuk yang ke-7. Saya mau yang ke-7, Pak. Ya, yang ke-7 itu adalah sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Semua orang juga mau sukses. Bapak Ibu mau sukses. Dan sukses itu definisinya luar biasa. Oke. Dan Pak Kris ngomong, saya ingin yang nomor 6. Saya ingin menjadi pemimpin yang bisa memimpin. Good. Terima kasih. Nomor 4. Terima kasih, Bu Sobia. Nomor 4. Nomor 4 bicara tentang contributing. Good. Tapi kita sering lupa untuk bisa sampai tahap di sana. Terima kasih, Bolenita. 2, good, learning. Kita lupa. Kita harus mulai dari nomor 1. Nomor 1, caring. Yang tadi saya sudah katakan, caring ini adalah bahasa yang sangat simpel dan sangat praktikal. Caring itu bicara tentang take and interest in people.
Bayangkan kalau kita tidak minat terhadap orang lain. Kita tidak memberikan perhatian. Inilah kegagalan terbesar seorang pemimpin, tidak mulai dari caring. Tadi Theodore Roosevelt sudah katakan bahwa people don't care how much you know until they know how much you care. Bicara caring. Setelah caring, kita baru mulai terbuka untuk belajar. Get to know people. Untuk mengenali orang. Kita care satu soal. Untuk mengenali orang, soal yang kedua. Ketika saya belajar, ada 2 tools yang sangat powerful di dalam pengembangan people. Ada satu tools yaitu Your Success Number. Di sini ada Ibu Rosemary. Ibu Rosemary juga certified Your Success Number Master dari Ganesha Kalpataru Satya, lembaga kami. Ini adalah memetakan kepribadian orang dari tanggal lahir internasional seseorang. Jadi begitu bayi dilahirkan, begitu tahu tanggal lahirnya, kita langsung bisa memetakan kira-kira karakternya seperti apa. Dan luar biasa, Sang Khalik itu tidak pernah salah. Dan kita bisa memetakan seseorang dari tanggal lahir ini. Dan sangat akurat, 95% akurat. Dan saya ketika belajar bagian ini sampai saya terkagum-kagum. Ternyata ada toolsnya, tapi memang ini saintifik. Dari numerologi, Pythagoras, dan psikologi menjadi satu. Dan ini diturunkan menjadi satu ilmu yang disebut dengan Your Success Number Certified Master yang kami tawarkan. Kemudian yang kedua adalah DISC. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Krismanto. Saya pemegang sertifikasi DISC dari Maxwell, dari John, dari Amerika. Dan ketika saya memetakan tentang tipe-tipe orang, tipe dominan, tipe influence, tipe steady, dan tipe compliance. Ternyata tipe ini berbeda, cara pendekatannya berbeda, motivasinya beda, kekuatannya berbeda, kelemahannya berbeda, rasa takut mereka berbeda. Ketika kita memahami orang, maka membuat kita lebih sadar apa yang harus kita perlakukan terhadap mereka. Ada satu prinsip yang sangat bagus disebut dengan Platinum Rule. Platinum Rule bicara tentang apa? Perlakukanlah orang lain seperti mereka ingin diperlakukan. Wah, keren banget nih Platinum Rule. Di bawah sedikit Platinum Rule ada yang disebut dengan Golden Rule. Golden Rule itu berbicara tentang perlakukanlah orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Nah, kalau Golden Rule itu masih bicara tentang dimensinya saya. Saya ingin diperlakukan seperti apa sehingga saya memperlakukan orang lain seperti apa. Tapi kalau sudah Platinum Rule, itu berbicara hal yang berbeda. Itu memperlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan. Jadi konteksnya bukan saya, tapi orang lain. Kita keluar dari dimensi I menuju kepada dimensi we atau them. Oke. Nah, kita lihat yang ketiga. Setelah kita care, kita learning, dan kita bisa masuk pada appreciating. Dan bagi saya menarik yang appreciating. Appreciating bicara masalah respect. Nah, kalau bicara respect, itu tidak selalu berhubungan dengan materi. Tapi tentunya juga kalau kita berbicara dengan konteks organisasi formal, ya kita juga harus memperlakukan orang-orang kita dengan materi yang memadai. Sumber daya dukungan yang cukup memadai. Dan itu adalah hukumnya di dalam konteks berorganisasi. Apresiasi itu bisa berbagai ragam kita bisa lakukan. Memberikan pengakuan, itu adalah bagian di dalam appreciating. Memberikan ucapan selamat, atau kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa berkarya, atau memberikan kesempatan mereka untuk bisa melakukan sesuatu lebih daripada apa yang mereka biasa lakukan. Jadi konsep nanti di dalam konsep kepemimpinan, misalnya ada orang yang dipromosikan, kemudian ada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk belajar beberapa materi yang advance, itu adalah konsep dari appreciating sebenarnya. Kemudian kita coba lanjut, masuk ke contributing. Nah, Bapak Ibu, sahabat pemimpin, kita coba lihat contributing ini di level keempat. Ada di state yang keempat. Kita tidak mungkin bisa sampai di sini kalau kita tidak peduli pada orang, kita tidak mengetahui tentang kebutuhan orang, kita tidak memberikan apresiasi dengan orang, bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi. Hanya bisa diberikan kontribusi apabila kita bersedia dengan lapang dada memberikan apresiasi kepada orang, respect kepada orang. Maka contributing ini bicara masalah adding value to people. Saya ingat tahun 2017 saya terbang ke Orlando
di Florida, dan saya mengambil the John Maxwell Team Certified Coach, Speaker, and Trainer. Dan ketika sampai di sana, ada title besar yang disambut ketika saya masuk ke Hotel Marriott, yang waktu itu hadir 2.500 orang dari seluruh penjuru dunia. Title-nya besar sekali. Di sana muncul to adding value. Di situ katakan people, value of people, adding value. Jadi title-nya bagus sekali. People of value, adding value. Waktu pertama kali saya baca, saya nggak begitu paham. Tapi ketika John katakan, Anda sebagai seorang pemimpin, kalau tidak memberikan kontribusi, tidak adding value to people, Anda bukan pemimpin. Maka ketika beliau menyatakan itu kepada kami semua, kami baru paham. Kehadiran seorang pemimpin bukan nyiksa orang. Bukan kalau bisa dia datang paling cepat, pulang kalau bisa, nggak usah pulang deh. Tidur di tempat kerja, kemudian besok bisa langsung kerja lagi. Atau kita kasih pekerjaan yang sangat banyak sampai dia tidak bisa istirahat, Sabtu dan Minggu masih tetap kerja. Dan menurut saya ada banyak sekali pemimpin itu sakit jiwa, karena mereka sangat senang kalau ada karyawannya itu nggak istirahat. Kemudian di dalam tengah-tengah istirahat karyawannya, itu diganggu terus. Di WA, di SMS, disuruh kerjakan ini, kerjakan itu. Bahkan di hari Jumat sudah dikasih seabrak-abrak pekerjaan supaya hari Senin, dia ketika datang, pekerjaannya selesai, dan dia tidak sempat istirahat di hari Sabtu dan hari Minggu. Bahkan tidak ada waktu bagi keluarganya. Menurut saya ini pemimpin-pemimpin jenis sepertinya adalah pemimpin-pemimpin sakit jiwa ini. Dan kita harus menghargai bahwa kehidupan kita tidak hanya di dalam satu sektor saja, satu bidang kehidupan. Kehidupan kita itu mencakup seluruhnya secara utuh. Kita adalah bagian dari keluarga, kita adalah bagian dari masyarakat, kita adalah bagian dari komunitas tertentu yang Bapak Ibu pilih. Oleh sebab itu kita tidak bisa main-main memecah-mecah ini. Ini adalah tidak bisa di multikotomi atau duikomi atau mono. Kita harus memandang ini secara holistik bahwa hidup ini begitulah, ada banyak peran yang harus kita mainkan. Oke, Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa contributing kepada orang-orang, nah orang-orang sudah merasa terkontribusi, maka kita perlu lakukan disebut dengan afirmasi atau bahasa saya verbalizing. Verbalizing adalah kita nyatakan secara publik orang-orang tertentu siapa saja yang memberikan kontribusi di dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan tim kita, kehidupan komunitas kita, dan kehidupan di dalam organisasi. Verbalizing ini perlu dilakukan dalam dua hal. Yang pertama adalah verbalizing dari sisi publik, yaitu kita lakukan pengakuan publik. Yang kedua adalah secara personal. Beberapa pemimpin terbiasa melakukan pengakuan secara publik, tapi dia luar biasa anti melakukan pengakuan secara personal. Dan ini juga jadi persoalan tersendiri. Kita bisa lakukan pengakuan secara personal. Kita sebut namanya dan kita panggil secara pribadi. Kita ceritakan betapa saya melihat Anda memberikan kontribusi di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan tim, organisasi luar biasa. Dalam hal itu saya ucapkan terima kasih. Dan Anda adalah bagian dari tim saya dan saya butuh orang seperti Anda. Bapak Ibu, kalau kita demonstrasikan yang bagian ini, saya punya keyakinan Anda tidak terlalu sulit untuk menjadi seorang pemimpin yang dihormati oleh orang-orang sekitar Anda. Dan ini menjadi bagian yang menurut saya asik banget. Kemudian setelah verbalizing, ingat baik-baik Bapak Ibu, kita baru bisa leading them. Baru bisa influence people. Kata influence, saya setarakan dengan leading. Karena ketika kita leading, konteksnya adalah kita ingin memengaruhi orang lain. Memengaruhi orang lain bagaimana caranya? Yaitu kita menambah nilai bagi mereka. Mau tidak mau, hidup mereka harus semakin baik. Pendapatan mereka harus semakin baik. Dan kita harus pastikan juga, sisi-sisi kehidupan mereka yang lain juga harus semakin baik. Bukan hanya ketika bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, saya pikir kalau Bapak Ibu di Maranatha sekarang, khusus karena konteksnya Maranatha, bagus sekali dulu kerja 6 hari, sekarang kerja hanya 5 hari. Ketika saya masuk sebagai mahasiswa tahun 92, dan itu kerjanya saya lihat dosen-dosen karyawan kerja 6 hari. Dan saya sangat senang terjadi perubahan yang cukup signifikan, kerja hanya 5 hari saja, dan hari ke-6, hari ke-7 itu mereka diminta istirahat. Dan saya pikir meskipun hari ini kita lakukan satu diskusi di hari Sabtu
Ini adalah cerita yang sedikit berbeda karena kita ingin belajar bareng-bareng gitu. Dan terima kasih panitia dan Pak Kris sudah menginisiasi ini. Saya pikir ini akan menolong kita. Dan kita masuk setelah kita bisa memimpin. Tahap yang ke-6, Bapak Ibu perhatikan. Yang ke-6 ini bicara tentang apa? Ini baru the real leadership. Disitulah kita baru bisa ajak orang-orang mengalami kemenangan bersama. Win with people. Succeeding. Dan sukses itu bicara tentang bagaimana setiap kita mengalami kemenangan. Itu bicara sukses. Saya ingin menggunakan istilah yang lebih tajam yang saya sebut sebagai significant. Significant itu artinya apa? Kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain. Kehadiran kita membuat orang lain menang. Kehadiran kita membuat besar orang lain. Kalau sukses biasanya bicara tentang diri. Oleh sebab itu, saya ingin tambah satu lagi sebenarnya, yaitu yang ke-8. Bukan hanya sekedar menang dengan orang lain, tapi kita masuk pada signifikan, yaitu kita membuat orang lain hidupnya jauh lebih baik. Dan kita membuat mereka itu lebih terhormat di dalam kehidupan. Jika ini menjadi bagian dari kehidupan kita, Bapak Ibu, sahabat pemimpin boleh lihat. Asik banget. Asik banget. Bapak Ibu bisa lihat leadership loop, Bapak Ibu bisa lakukan dengan sangat baik. Dan saya akan masuk ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Kita coba lihat sedikit. Tentang konsep kepemimpinan, saya akan minta Bapak Ibu untuk menyelam lebih dalam. Ada satu riset yang saya lakukan pada tahun 2014, dan riset ini disupport oleh Kementerian Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia. Dan hasil risetnya, saya mendapatkan subjek 2038 sampel. Ini sampel besar. Saya sebenarnya di dalam proposal menjanjikan 300 subjek. Pada saat saya mulai melakukan riset ini, saya punya curiosity yang luar biasa, dan saya 300 terlalu gampang bagi saya untuk mendapatkan sampel sebanyak itu. Kemudian saya tambahkan lagi, saya melalang buana ke beberapa provinsi besar di Indonesia. Kemudian akhirnya saya terkumpul sekitar 6 bulan, research itu terkumpul 2038 sampel. Dan minimum level mereka itu adalah level tim leader. Dan yang menarik adalah salah satu riset saya berbicara tentang servant leadership, dampaknya terhadap job performance. Dan hasil risetnya menunjukkan 36%. Ternyata servant leadership itu berdampak pada kinerja kerja. Bapak Ibu perhatikan, 36% bagi orang yang mengerti tentang bisnis itu angka yang luar biasa besar. Karena orang-orang bisnis itu seringkali ketika berbisnis kita tanya pada para pebisnis, berapa persen net profit yang Anda harapkan dari bisnis Anda? Dia bilang lebih daripada deposito cukup. Deposito sekarang sekitar 5%, kadang-kadang tidak cukup sampai 5%. 6%, 7% bagi mereka udah besar. Kalau bisa dapat 20%, wah itu perusahaannya udah melejit itu biasanya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ketika berbisnis, kalau ada yang menjanjikan lebih dari angka 20%, kelihatannya bisnisnya itu risikonya besar juga Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dalam hal seperti ini. Dan yang penting bagi saya adalah angka 36,9% yang boleh saya bulatkan jadi 37%. Itu artinya apa? Kehadiran para pemimpin di dalam sebuah organisasi dan komunitas itu Bapak berdampak peningkatan kinerja sampai 37%. Tentu hal ini akan terjadi juga di kampus karena salah satu subjek dan objek riset saya adalah perguruan tinggi juga. Saya mendapatkan sampel dari perguruan tinggi lebih dari 100. Ini adalah bagiannya. Dan banyak organisasi yang saya riset juga, baik ada yang insurance, ada yang banking, kemudian ada yang manufacturing, dan berbagai sektor yang lain. Dan kita coba lihat lagi satu slide berikutnya yang menarik bagi saya adalah ketika kita bicara tentang servant leadership. Pertanyaan saya, Bapak Ibu boleh pilih A atau B. Doing, pertama, baru being, itu yang A, atau being, baru doing. Mana yang benar, Bapak Ibu? Dari konsep kepemimpinan, Bapak Ibu boleh cek.
untuk saya, dan saya ingin survei secara singkat pemahaman Bapak Ibu yang mana yang lebih banyak. A yang benar atau B yang benar. Primary intent doing yang berdampak kepada self-concept being atau self-concept being yang berdampak kepada primary intent doing. Oke, B. Self-concept. Terima kasih Pak Kris. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. A. Sophia, terima kasih. Kemudian Bu Bella, B. Terima kasih. Ada lagi satu orang, dua orang lagi? Silakan. Sebelum saya bahas. Oke, baik. Bapak Ibu, saya dapat ada jawaban A, ada jawaban B. Banyak orang langsung ingin terjun langsung ke doing. Tapi dia lupa tentang being. Ada juga yang ingin being dulu, kemudian baru doing. Yang benar yang mana? Ternyata dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu diri dulu. Kita harus tahu diri dulu. Harus being dulu. Siapa saya, siapa sangkali. Pertanyaan yang paling sering kita tanyakan, who am I? Itu pertanyaan yang paling penting yang biasa kehidupan kita tanyakan, who am I? Who am I? Tapi kita lupa melakukan pertanyaan satu yang jauh lebih penting daripada who am I, yaitu whose am I? Punya siapa saya? Karena ketika kita mempertanyakan whose am I, itu akan kita mengacu kepada Sang Khalik yang ingin memberikan identitas kepada diri kita. Sehingga yang benar itu adalah yang kedua, yaitu yang B. Whose am I? Ketika kita tahu tentang Sang Khalik, kita tahu bahwa kita adalah cerminan dari Sang Khalik. Maka kita sebagai seorang pemimpin, kita ingin menyatakan diri kita sebagai seorang pemimpin jadi Sang Khalik. Tadi saya katakan God is love. God is charity. Karena kita lihat Sang Khalik adalah love. Sang Khalik adalah charity. Maka kita sebagai seorang pribadi adalah refleksi dari Sang Khalik. Maka kita harus demonstrasikan itu dalam kehidupan kita. I'm love. Kemudian, I'm charity. Saya pikir ini menjadi catatan penting untuk kita sebagai seorang pemimpin. Mari kita lihat lebih lanjut. Profesor Sensenjaya bersama partnernya Soros itu keluarkan statement ini ketika bicara doing and being. Bahwa servant leader itu bukan serve other first. Sorry. Dia tidak didahului oleh serve other first. Tetapi servant leader didahului oleh pemahaman terhadap dirinya bahwa dirinya adalah servant dan dirinya adalah steward. Servant itu adalah konsep yang sangat bagus, yaitu kita hadir untuk melayani orang lain. Kemudian steward itu adalah kita datang untuk mengatur segala sesuatu supaya berjalan dengan baik, secara sistematis, dan sesuai prosedur. Steward ini adalah bahasa manajemen. Servant adalah bahasa leadership. Jadi jangan dibolak-balik. Jadi seorang manajer harus servant. Dia harus ngatur meja, dia harus ngatur ruangan, kebersihan, taman, macam-macam. Termasuk pekerjaan kita, job desk harus kita lakukan semua. Itu steward. Lakukan dengan baik bagian itu. Ambil tanggung jawab. Servant, ketika kita berinteraksi dengan orang, maka kita harus melayani orang. Oke. Yang kedua, seringkali kita berpikir bahwa servant leader itu adalah lead other first. Ternyata tidak. Ya, tidak demikian. Tapi justru kita harus serve other first. Di dalam konsep being, kita terjebak. Terjebaknya di mana? Karena kita seringkali mendefinisikan diri kita sebagai leader atau owner. Karena leader dan owner, maka kita cenderung untuk commander, melakukan perintah-perintah dalam kehidupan. Dan ini yang paling berbahaya. Itu sebab banyak sekali konsep kepemimpinan dirusak. Karena kita tidak paham tentang panggilan sebagai seorang pemimpin. Yuk, kita masuk ke slide berikutnya. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Yuk, kita lihat slide berikutnya. Yang menarik adalah bagi saya, Sensenjaya, Profesor Sensenjaya, beberapa hari yang lalu saya sempat ikut seminar beliau. Lewat Zoom, karena beliau ada di Australia, profesor di Swinburne Business School di sana. Beliau berikan definisi servant leadership yang sangat bagus. Saya highlight beberapa kata di situ, Bapak Ibu bisa lihat. A commitment of the heart to engage with others in the relationship characterized by a service orientation. Itu yang pertama. Dia tidak berhenti di situ. Dia masuk ke kalimat kedua yang bagus. A holistic outlook
and a moral spiritual emphasis. Yang ketiga, dia lanjut lagi. It is an attitude of the heart that shapes the decision and action of great leaders at all levels. Ternyata great leaders itu bukan masalah jabatan tinggi atau rendah. Great leaders itu bisa terjadi di semua level. Indah sekali. Dan teman-teman coba perhatikan. Di situ ada komitmen hati. To engage. Dia menggunakan bahasa kata kerja aktif. Artinya komitmen hati itu bukan karena terpaksa. Komitmen hati ini adalah karena dia ingin serahkan betul-betul dia lakukan. Engage to engage. Pakai bahasa aktif. Bahasa Inggris yang aktif. Dia mengikatkan dirinya kepada orang lain. Di dalam hubungan. Dalam orientasi melayani. Yang kedua adalah, ini bicara masalah paradigma holistik. Dan bicara tentang moral spiritual. Kemudian yang ketiga bicara masalah attitude. Katanya keluar lagi tuh attitude. Attitude of the heart that shapes decision. Jadi keputusan-keputusannya itu pertimbangannya adalah pertimbangan dari sikap mental. Attitude. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan juga adalah pertimbangan bukan hanya dari kognitif, tapi dari attitude, dari karakternya. Dan ini yang membedakan antara pemimpin hebat dengan bukan pemimpin hebat sebenarnya. Kita lanjutkan secara cepat. Ada berbagai karakteristik yang kita bisa pahami tentang servant leaders. Di sini Spears sangat detail menunjukkan ada 10 kualifikasi seorang servant leader. Listening, empathy, healing. Healing ini lebih cenderung kepada orang yang punya, dalam tanda kutip, ada masalah psikologi. Sakit secara psikis. Orang yang stres, orang yang burn out, dan sebagainya, ada pemulihan di sana. Awareness, persuasion, conceptualization, foresight, stewardship, keluar kata steward. Kemudian commitment to grow of people, and the last one, building community atau company atau organization. Nah, Bapak Ibu lihat, ini adalah 10 kualifikasi seorang servant leader. Nah, Bapak Ibu coba assess, silakan nanti saya izinkan handout yang sudah saya buat mulai disebarkan kepada para partisipan. Coba dilacak. Skor Bapak Ibu berapa? Jika 0 itu adalah angka Bapak Ibu tidak punya kapasitas sama sekali listening. Dan angka 10 adalah angka yang Bapak Ibu sangat bagus, luar biasa di dalam listening. Nanti Bapak Ibu bisa coba scoring. Dari angka 1 sampai 10, Bapak Ibu punya kualifikasi nilai berapa. Kemudian yang kedua, kita lihat satu lagi yang saya ambil dari Peterson. Peterson itu menunjukkan 7 karakteristik, yang beberapa diantaranya overlapping dengan yang tadi. Di situ dikatakan ada kasih agape. Cinta tanpa syarat, unconditional love. Kemudian di situ muncul humility, kerendahan hatian. Kemudian altruism. Nah, ini kata ini keluar nih. Tadi yang saya gunakan altruistic love, charity, makna itu keluar di sini. Altruism, yaitu ketika kita mementingkan orang lain lebih daripada kepentingan pribadi kita. Kemudian ada vision, ada trust, ada empower. Ketika kita punya power, kita harus empower orang. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya power? Berarti kita bisa enabling others. Enabling, kata enabling dengan empowering itu setara. Tetapi bedanya di mana? Bedanya kan adalah untuk empower Anda punya posisi, Anda punya jabatan. Tapi enabling Anda tidak perlu punya jabatan, tapi tetap bisa memberdayakan orang lain, mempengaruhi orang lain, menolong orang lain. Kemudian terakhir ada service. Nah, Bapak Ibu, sahabat pemimpin, indah sekali bukan? Asik banget. Dan sebagai penutup, 2 slide yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Kita coba lihat, ada satu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendemonstrasikan bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi seorang servant leader. In action. Saya, Sunjoyo, ketika saya bicara tentang kasih, tentang cinta, maka saya ingin coba Bapak Ibu ganti cinta itu dengan nama Anda masing-masing. Jadi, dalam konteks ini, saya ingin Bapak Ibu coba dalam hati menyatakan bahwa kalau saya pribadi, saya akan katakan Sunjoyo itu sabar. Sunjoyo itu murah hati. Sunjoyo itu tidak cemburu. Sunjoyo tidak memegahkan diri. Sunjoyo tidak sombong. Sunjoyo tidak melakukan yang tidak sopan. Sunjoyo tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sunjoyo tidak pemarah. Sunjoyo tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian juga bicara tentang
Sunjoyo menutupi segala sesuatu. Sunjoyo percaya segala sesuatu. Sunjoyo mengharapkan segala sesuatu. Sunjoyo sabar menanggung segala sesuatu. Dan Bapak Ibu juga bisa masuk ke karakteristik yang sudah 2 slide sebelumnya saya munculkan. Anda bisa katakan bahwa Anda adalah orang seperti itu. Karakteristik. Nah, nyatakan itu. Kemudian bukan hanya nyatakan, rasakan. Setelah rasakan, Bapak Ibu bisa demonstrasikan, lakukan. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadikan itu menjadi habit. Maka Bapak Ibu akan menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, sebagai seorang saudara, bagian dari komunitas, karyawan yang jauh lebih baik. Sebagai penutup. Remember, you only get one life. Some of it is gone already. But you can change the rest of it and achieve anything you really want to. Start now. Dari Chris Croft. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Krismanto. Monggo. Oh, terima kasih Pak Sunjoyo untuk materinya. Dan menarik sekali, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya informasikan kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ke kolom chat, dituliskan, atau kalau mau langsung open mic silakan ya untuk bertanya. Ini pertanyaannya Pak Sunjoyo. Untuk melakukan rangkaian The Leadership Loop, saya rasa dibutuhkan kepercayaan diri, apalagi untuk memberi pengaruh pada orang yang mana merupakan hal yang besar dan berani. Pertanyaannya, bagaimana jika keinginan kita untuk mencapai nomor 7, win with people, terhambat? Karena kita merasa insecure terhadap diri kita sendiri. Dan kita bahkan sulit memulai untuk memimpin. Nah, bagaimana Pak? Terima kasih Pak Kris. Saya lihat ini pertanyaan dari Sophia ya. Terima kasih. Good. Saya langsung jawab saja Pak Kris ya. Silakan. Saya hanya ingin sharing. Bapak Ibu, kita lihat para pemimpin besar di dunia itu satu persatu runtuh, jatuh. Runtuh dan jatuh itu bukan karena dia kurang jabatan, kurang tinggi jabatan, kurang kepercayaan diri, bukan juga. Bukan juga karena kurang uang, tidak juga. Dia kaya raya, oke. Tapi satu persatu bisa berontak, jatuh. Ternyata diri itu memang bermasalah. Maka tadi model tentang saya tanya, being dulu atau doing. Seringkali kita akan loncat ke doing, tapi kita lupa membereskan diri. Pertanyaannya adalah, apakah perlu kepercayaan diri supaya kita bisa menjadi pemimpin? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengenal diri dengan baik, kepercayaan diri itu akan menjadi hadiah. Itu akan menjadi konsekuensi logis yang kita miliki. Yang jadi persoalan adalah kita berusaha untuk menemukan satu model kepemimpinan yang kalau berbicara itu orang mendengarkan. Oke. Jadi konsep kepemimpinan kita berbeda sekali, yaitu kelihatan yang sangat menonjol. Kalau di dalam, teman-teman tadi perhatikan, saya menggunakan gunung es. Justru kepemimpinan itu bukan yang ada di muncul di atasnya itu yang hanya 10%. Kepemimpinan itu yang ada di bawah yang 90%-nya itu. Dan ketika itu terjadi, maka muncul ke atas memang tidak terlalu kelihatan, tetapi kekuatannya dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu kalau ditanya, bagaimana supaya kita harus punya kepercayaan diri, punya keberanian, kita harus mulai dari diri, beresin diri dulu deh. Karena kepercayaan diri yang tidak tepat itu akan sangat merusak. Dan saya sudah melihat banyak sekali pemimpin yang punya kepercayaan diri luar biasa. Bahkan bukan hanya pemimpin di hal-hal komersial atau yang bukan sosial. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin sosial, pemimpin-pemimpin rohani bahkan. Dan satu persatu bisa runtuh dan falling down. Itu karena diri. Jadi diri kita memang bermasalah. Dan kita harus mulai menyelesaikan diri kita. Dan kalau dari sana kita bisa selesaikan yang tadi saya sudah berikan. Berbagai karakteristik untuk menyelesaikan diri kita. Menurut saya kita akan menjadi orang yang lebih baik. Orang tidak mungkin bisa peduli kepada orang lain kalau dia tidak peduli pada diri sendiri. Orang tidak bisa mengapresiasi orang lain kalau tidak mengapresiasi diri. Karena kita diciptakan dengan harga yang sangat mahal. Dilahirkan kembali dengan harga yang sangat mahal.
untuk menjadi seorang pribadi. Oleh sebab itu, diri kita ini adalah diri yang sangat bernilai. Dan nilai diri inilah yang akan kita gunakan untuk memengaruhi orang lain dan menolong orang lain. Jadi kalau semua kita akhirnya berfokus kepada diri lagi, saya harus berlatih. Bukan tidak penting berlatih. Berlatih itu urusan kedua. Tapi pemahaman terhadap diri itu menjadi penting. Maka tadi saya katakan, leadership loop itu dari 7, dan saya tambahkan 8 yang terakhir signifikan. Itu harus dipahami, harus dilakukan, dan harus diselesaikan. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak mulai dari diri, sehingga kita kerepotan. Maka saya tadi memberikan satu filosofi yang lebih mendasar. Mana duluan? Set konsep dulu, atau primary intent? Doing. Oke, dan itu menjadi catatan penting. Kita mulai dari set konsep. Whose am I? Milik siapa saya? Setelah itu, kalau kita sudah tahu diri dengan baik, baru kita bisa demonstrasikan itu dengan sangat cantik. Kalau orang melukai kita, tidak ada masalah. Orang tidak suka dengan kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena apa? Kita tahu betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghargai kita. Dan itu cukup. Cukup. Demikian, Pak Kris. Ya. Pak Sun, ini saya nyambung nih pertanyaannya, Sofia. Gimana dengan pemimpin-pemimpin yang pemimpin-pemimpin yang justru start dari kepercayaan diri yang luar biasa, ya. Contohnya pemimpin besar seperti Adolf Hitler, ya. Adolf Hitler tuh percaya dirinya luar biasa. Dia begitu bangga dengan Aryanisme gitu ya, dan dia menjadi pemimpin, tapi dia nggak start dari love loh, Pak. Iya, betul sekali. Nah, kok bisa ya ada pemimpin yang nggak start dari love? Kalau tadi kan, kalau leadership loop tadi kan harus startnya dari love gitu ya. Nah ini ada juga nih pemimpin yang nggak start dari love. Nah gimana ya, Pak Sujoyo? Ya Pak Kris, kita sadari bahwa memang orang-orang tertentu itu ada dikaruniai oleh satu karisma, bahwa dia dilahirkan memang ada kecenderungan dia sudah memiliki karakter-karakter kepemimpinan yang cukup melekat dalam dirinya, yang oleh John disebut dengan natural leader. Dia punya karisma, dia punya daya pikat, dan dia punya kapasitas juga untuk merebut bangku-bangku dan posisi-posisi puncak. Dan ketika itu terjadi, maka dia punya power. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ketika kita bicara tentang leadership, dikaitkan dengan power, itu akan jadi sangat merusak. Memulai kepemimpinan dengan sebuah posisi, itu awal yang baik. Tapi bukan untuk tempat yang lama untuk kita tinggal di sana. Kita harus belajar apa itu kepemimpinan yang sesungguhnya. Jadi, kepemimpinan sejati itu apa? Maka saya tadi katakan bahwa influence itu bisa dua, yaitu konstruktif, bisa destruktif. Oke, saya akan berikan satu cerita. Ada dua pemimpin yang membawa dua kelompok besar menuju ke Kutub Selatan di abad ke-20 awal. Dan Kutub Selatan belum pernah dijangkau secara resmi pertandingan oleh dua kelompok tertentu atau dua orang. Nah, mereka pergi supaya bisa betul-betul tiba di Kutub Selatan, itu mereka lakukan perjalanan panjang dan lama. Dan mereka membutuhkan ransum, membutuhkan berbagai hal termasuk untuk keselamatan mereka menuju Kutub Selatan. Saya pribadi belum pernah pergi ke tempat yang betul-betul bersalju. Pernah menikmati salju, hujan salju sedikit waktu di New York. Tapi sampai yang bersalju sekali tidak. Jadi di New York saja ketika saya menikmati suhu -2, kemudian ketika ada angin besar di Brooklyn Bridge, itu drop lagi 5 derajat lebih bawah, sehingga -7, itu hidung saya langsung keluar air, yaitu merah warnanya. Yaitu darah. Artinya dingin membuat saya tidak tahan. Akhirnya saya harus pergi ke Starbucks untuk menghangatkan diri dengan hot chocolate sebentar, baru kami lanjutkan perjalanan dan beli coat baru karena tidak kuat, terlalu dingin. Itu baru yang belum salju. Saya nggak kebayang pergi ke Kutub Selatan. Nah, saya ada dua orang. Satu disebut dengan Amundsen, satu disebut dengan Scott. Dua pemimpin hebat, punya experience luar biasa. Amundsen menggunakan anjing husky untuk menarik kira-kira 1.500 barang beratnya. Dan diikuti oleh 20 orang yang lain
untuk membantu membawa sesuatu dan sebagainya. Karena ada tenda, macam-macam, semua ada. Jadi ada 20 orang, setiap kelompok 20 orang. Yang SCAD itu membawa juga 20 orang, tetapi diikuti oleh kuda yang diambil dari Rusia, yang kuda yang rambutnya panjang itu, yang biasa di salju. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau dari postur besar kuda tuh bisa narik dengan cukup kuat. Anjing kecil-kecil, dan mereka membawa anjing yang cukup memadai untuk bisa menarik 1,5 ton semua ransum mereka. Nah, yang menarik adalah perjalanan dimulai, kemudian tibalah saatnya sampai di kutub. Begitu SCAD tiba di kutub, maka dia menemukan bendera Amundsen sudah tertancap di kutub. Dan tercatat di sana 1 bulan yang lalu. Artinya Amundsen sudah tiba di kutub itu 1 bulan yang lalu. Sementara SCAD baru tiba sekarang. Dia late 1 bulan. Dan pada saat tiba di kutub, ternyata SCAD itu hanya ada 3 orang. Dia dan 2 rekannya. Sisanya itu sudah terkapar itu di pertengahan jalan dan 3/4 jalan. Ada yang kakinya bengkak, memasang sepatu saja butuh waktu 2 jam karena kakinya harus dikompres dulu. Dan ada beberapa yang sakit dan sebagainya karena tidak mempersiapkan langsung dengan sangat detail dan cantik. Ini bicara masalah stewardship tadi yang saya sudah bahas. Setiap detail barang yang dibawa itu harus sangat detail. Jumlahnya berapa dan harus disimpan di mana, di poin yang mana, dan harus ditandai dengan sangat baik. Supaya nanti kalau sudah pergi pulang, mereka kelaparan, mereka masih bisa tetap makan. Karena ransumnya dibawa untuk makan, tapi sekaligus juga pada saat pulang, mereka juga harus makan. Dan mereka harus simpan ransum mereka, harus bisa ditandai dengan baik. Dan kisah ini akhirnya kisah yang sangat mengenaskan. Seluruh tim SCAD mati di dalam perjalanan, hanya ditemukan diary-nya saja. Kemudian timnya Amundsen itu bisa membawa seluruh anggota timnya tiba di Kutub Selatan dan pulang kembali. Hanya 1 yang sakit gigi. Tidak terdeteksi sejak awal, tetapi pada saat perjalanan itu sakit giginya kambuh, membuat pipinya bengkak. Tapi itu masalah kecil. Akhirnya begitu sudah tiba kembali ke base dan mereka dipulihkan. 20 orang lengkap, yang satu lagi 20 orang mati. Pertanyaan saya adalah kita jenis pemimpin yang mana? Akan membawa seluruh anggota kita mati semua atau akan membuat kemenangan dan membuat seluruh anggota kita hidup? Oke, dan itu adalah pilihan. Jadi kalau Bapak tanya bisa menjadi pemimpin, dua-duanya bisa itu. Satu pemimpin yang mematikan semua. Satu pemimpin yang menghidupin. Oke, dan mereka mulai dengan kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri yang salah konsep. Itu kembali lagi bukan dari Sang Khalik. Terima kasih Pak Kris. Mudah-mudahan menolong. Terima kasih Pak Sun. Ini ada pertanyaan dari Ibu Isabella. Bagaimana cara agar saat melaksanakan Platinum Rule hasilnya tidak kontraproduktif? Misalnya ada rekan kita yang baru bisa bekerja lebih produktif kalau sering diafirmasi dan diberi pujian. Tetapi kalau itu dibiasakan malah jadi feeding dari ego dan tidak baik untuk jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek itu sesuatu yang perlu diperlukan. Silakan Pak. Bu Bella, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan itu adalah isu yang biasa kita hadapi sebagai seorang pemimpin. Kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Manusia paling suka itu bicara masalah keinginan tapi lupa tentang kebutuhan. Gitu. Jadi konteks tentang Platinum Rule ini bicara masalah kebutuhan. Keinginan boleh dipenuhi kalau sesuai dengan visi misi. Sebut saja Ibu Bella di sini ada di Maranatha, selaras, fit, match dengan visi misi, lakukan aja Bu dengan sukacita. Tapi kalau itu tidak, perlu juga kita perlu pikirkan cara yang lain. Sebenarnya keinginan dan sebagainya itu juga seringkali mematikan. Jadi dalam konsep marketing ada kita kenal sebagai emotional customer, ada yang disebut dengan logic customer, atau kita sebut orang-orang kalau mau pergi ke pasar dia note dulu, dia catat dulu apa yang saya mau beli. 10 dia begitu datang ke market dia langsung cari barangnya, ambil dan sebagainya. Dia ambil itu semua, kemudian pulang. Kalau separi jalan ada ketemu sesuatu yang dia butuhkan, mungkin dia beli, tapi 1-2. Emotional customer itu seringkali dia catat, tapi begitu sampai di market bukan dia lakukan yang ini, tapi dia lihat yang saleh-saleh itu.
Nah, oke, ini ada salin 1, salin 2, salin 90%, 95%, ada double discount 70% plus 30% lagi, macam-macam. Dan kita harus sadari bahwa ketika kita berhadapan dengan banyak orang, maka maunya banyak. Dan kita harus kembali lagi, apakah itu untuk mencapai misi, visi, organisasi atau tidak. Kalau tidak, jadi persoalan. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan, apakah berdampak positif bagi orang itu dan berdampak positif bagi tim kita. Kalau tidak, hentikan saja. Karena betul kata Ibu, jadi kasih makan kepada egonya, dan dia sangat senang untuk berhubungan dengan kita. Karena pas dia berhubungan dengan kita akan berikan pujian. Tapi jangan lupa, berikan pujian itu satu soal. Tapi PR harus dikerjakan. Jadi kita memberikan pujian, memberikan satu penguatan, jangan lupa dikaitkan dengan kinerja. Yang paling mematikan adalah ketika kita memberikan makan kepada orang dalam tanda kutip, tetapi kita lupa tagih tentang hasil kerjanya. Jadi kalau bahasa di dalam organisasi secara khusus, kita bicara tentang kita tidak bisa menghargai orang secara sama. Artinya, kalau saya punya pie Pizza Hut dipotong menjadi 8 bagian, maka 8 orang itu harus dapat 1 bagian masing-masing. Kok saya nggak setuju ya? Saya ingin tahu, di antara 8 orang itu banyak yang kerja yang mana. Kalau ada 1 orang kerja 50%, dia punya hak setengahnya. Masalah nanti dia mau bagi ke temannya, itu bukan urusan saya lagi. Itu urusan dia. Tetapi dari konteks memberikan penghargaan, itu harus jelas dalam hal itu. Kemudian, lalu bagaimana? Kalau gaji pokoknya ada dan sebagainya. Gaji pokok itu hanya untuk maintain. Tetapi hal-hal yang lain, kita harus melihat dari sisi prestasi. Jadi, saya kembalikan lagi sebenarnya, kita mau jadi pemimpin seperti apa. Bukan tidak boleh memberikan pujian, tetapi yang jadi masalah, kita tagih tidak kinerja dan karya. Kalau tidak, maka ini akan jadi persoalan. Bahkan ini akan jadi kontraproduktif, Bu. Setuju sekali. Orang yang tidak bagus dipuji, orang yang bagus juga dipuji, pujiannya sama. Wah, itu bisa naik pitam tuh orang-orang yang kerja keras tuh. Dan seringkali terjadi juga. Kita ini seringkali sungkan ya, ada sungkanisme di bangsa kita di dalam menjadi seorang pemimpin. Karena sungkan, maka kita jarang sekali memperlakukan orang lain secara berbeda. Padahal hukum pertama psikologi adalah orang itu berbeda. Dengan demikian, kita harus lakukan pendekatan yang berbeda. Mudah-mudahan menjawab, Bu Bella. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sunjoyo. Mungkin ada lagi, kalau ada satu pertanyaan terakhir, saya berikan kesempatan. Tidak ada? Sama-sama, Bu Bella. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk semua pertanyaan dan diskusinya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Sunjoyo untuk pemaparannya. Saya kembalikan ke Sofia. Silakan Sofia. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Baiklah, Bapak Ibu, kita sudah mengawali acara dengan doa. Baiknya kita tutup kembali acara dengan doa penutup. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Isabella. Kepada Ibu Bella, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, kita akan tutup hari ini dengan doa, dan terima kasih sekali lagi buat Pak Sunjoyo, buat Sofia, buat Pak Kris juga untuk acara hari ini. Mari kita berdoa, dan saya akan pimpin dengan iman Kristiani, yang lain bisa disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bapak, kami bersyukur hari ini kami diberikan wawasan baru lagi mengenai kepemimpinan, dan biarlah apa yang kami dapatkan hari ini bisa membawa kami selangkah lebih maju lagi di dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun kami berada, sehingga kami bisa memimpin dengan penuh cinta yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segalanya, berkati juga semua yang terlibat di acara hari ini, di dalam kehidupan mereka masing-masing, khususnya juga untuk Pak Sunjoyo, Pak Kris, dan Sofia juga, sehingga makin bisa berkontribusi di dalam berbagai kegiatan dan aktivitas hidupnya. Kami mau melanjutkan aktivitas kami berikutnya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Bu Bella. Terima kasih banyak, Bu. Pak Sunjoyo.
Nah, Sama-sama. Ya, Terima kasih baiklah semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Sofina. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi